Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang materi dalam metodologi penelitian. Langsung saja, definisi ilmu. Ilmu adalah usaha untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai kenyataan yang terjadi dan disusun secara bersistem dan merupakan pengalaman serta hasil proses berpikir. Kemudian, ilmiah atau scientific merupakan sesuatu yang berdasarkan pada pengertian pada sebuah fakta empiris, objektif, dan secara hati-hati maupun teliti. Kemudian, sains merupakan sesuatu yang ditemukan secara sistematis, teratur, dan masuk akal, serta berpenalaran. Bagaimana langkah-langkah metode ilmiah? Yaitu dengan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian. Apa yang dimaksud dengan penelitian? Penelitian adalah suatu kegiatan untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Selanjutnya yaitu variabel penelitian adalah suatu atribut nilai dari objek yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dengan lainnya untuk dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Kemudian macam-macam variabel yaitu 1 variabel independen, 2 variabel dependen, 3 variabel moderator, 4 variabel intervening, dan yang terakhir adalah variabel kontrol. Selanjutnya yaitu pertanyaan ilmiah adalah rasa ingin tahu seseorang akan sebuah informasi yang berdasarkan atau dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang sudah ada dan harus berdasarkan fakta. Selanjutnya yaitu masalah. Apa yang dimaksud dengan masalah? Masalah adalah segala sesuatu sebab akibat yang muncul untuk dicari jalan keluarnya menggunakan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu perbedaan mendasar masalah dalam penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Jadi masalah dalam kualitatif itu bersifat umum, fleksibel, dan dinamis, sedangkan dalam masalah kuantitatif itu memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Kemudian bagaimana cara menemukan masalah dalam penelitian adalah yaitu 1 dengan berdasarkan identifikasi penyimpangan-penyimpangan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan pemahaman teoritis. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah, yaitu langkah awal yang penting dalam proses penelitian dengan mendeteksi permasalahan yang diamati. Nah, dan dari situ peneliti mengambil langkah untuk mengetahui lebih lanjut, bisa dengan melakukan observasi, membaca literatur, atau melakukan survei awal. Yang selanjutnya yaitu perumusan masalah. Apa yang dimaksud perumusan masalah? Yaitu penjabaran dari identifikasi suatu masalah yang lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Langkah-langkah dasar perumusan masalah itu ada 4 langkah. Yang pertama yaitu menentukan fokus penelitian, 2 mencari berbagai faktor yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian, 3 mengkaji faktor-faktor yang menarik untuk ditelaah, kemudian menetapkan faktor mana yang akan dipilih, dan yang keempat yaitu mengkaitkan faktor-faktor yang dipilih dengan fokus penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai riset objektif atau tujuan riset adalah apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan atau disebut dengan goal of research. Prinsip dasar tujuan penelitian yaitu 1 agar ilmuwan dapat membaca dan mengerti buku yang ditulis,
berdasarkan hasil penelitian. Yang kedua, agar mahasiswa atau peneliti dapat melakukan penelitian dengan baik. Yang ketiga, untuk memahami suatu gejala lebih mendalam. Dan yang keempat, yaitu untuk melukiskan suatu keadaan dengan seksama. Adapun tujuan penelitian merupakan sesuatu yang hendak dicapai, maka harus dinyatakan dengan jelas, tegas, dan tepat, dirumuskan dalam kalimat pernyataan, dimulai dengan kata-kata untuk atau kata lain yang senada. Jadi merumuskan tujuan penelitian itu juga harus relevan dengan masalah dan sejalan dengan judul serta sesuai dengan hasil penelitian. Kemudian dirumuskan secara jelas dan tegas. Dan yang terakhir yaitu operasionalnya diangkat dari hubungan antar variabel. Selanjutnya yaitu hipotesis. Apa yang dimaksud hipotesis? Ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Selanjutnya kita bahas mengenai populasi. Nah, apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Dan menurut pendapat lain, ada yang mengatakan bahwa populasi itu adalah kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup dalam penelitian kita. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat populasi. Ada dua. Yang pertama, populasi yang bersifat homogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama. Misal seorang dokter yang melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Dokter itu tidak perlu mengambil satu botol, sebab setetes dan sebotol darah hasilnya akan sama. Yang kedua, populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya. Selanjutnya yaitu sampel. Apa pengertian dari sampel? Menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari populasi itu. Misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu, dan sebagainya. Kemudian teknik pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis sampel serta perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek penelitian. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Pada dasarnya, teknik sampling dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Oke, yang selanjutnya yaitu kita bahas langkah-langkah dalam pengambilan sampel, yaitu pertama menentukan populasi target, kedua membuat kerangka sampling, ketiga menentukan ukuran sampel, keempat menentukan teknik dan rencana pengambilan sampel, dan yang kelima yaitu melakukan pengambilan sampel. Data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Nah, sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Jadi perbedaan dari kedua tersebut yaitu
Data itu sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu objek, sedangkan sumber data itu sebagai subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat diperoleh berupa dari benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas mengenai case study atau studi kasus. Adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Selanjutnya, library research adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, yang sejenis artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian kelebihan dari library research itu lebih mudah dalam mencari referensi dan lebih terpercaya keakuratan datanya. Sedangkan kekurangannya yaitu biasanya kita lebih kesulitan untuk memahami berbagai istilah asing yang sering muncul dalam buku maupun jurnal, seperti itu. Bahasan selanjutnya yaitu penelitian etnografi dan penelitian fenomenologi. Apa yang dimaksud penelitian etnografi? Yaitu jenis metode penelitian yang diterapkan untuk mengungkapkan makna sosiokultural dengan cara mempelajari keseharian, pola hidup, dan interaksi kelompok sosiokultural tertentu dalam ruang atau konteks yang spesifik. Kemudian fenomenologi adalah suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menelaah dan mendeskripsikan sebuah fenomena sebagaimana fenomena tersebut dialami secara langsung oleh manusia dalam hidupnya sehari-hari, seperti kegiatan memasak, belajar, menari, dan sebagainya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.